Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bisyahri ramadana bifadli rabbina wa laylatul qadri bihi qad nazalat tuba liman talabaha kama sabat. Ya sayyidi salatu wassalamu alaika ya ra'ufu ya rahimu wal ali qad usri'atil hawaiju bikal hudar ridal futuhul faraju antal musyafa'us syafi'us fa'lana indal karimi abada wa rabbina. Ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binabrah musilatin lil hadratil aliyah. Amma ba'du. Pendengar yang budiman rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan iman wal Islam, sehingga di hari ke-25 ini kita masih diberikan hidayah, taufik wal inayah untuk menjalankan ibadah, menjalankan ubudiyah sebagai seorang hamba. Mari kita pupuk tanaman kita ini dengan keikhlasan, kemampuan kita berdoa, kemampuan kita bermujahadah, dilandasi dengan dasar lillah billah, lir rasul bir rasul, lil wus bil wus. Orang yang bangkrut ialah orang yang tidak pernah berihtisab, tidak pernah bermuhasabah, menghisab dirinya sendiri. Coba para pendengar yang budiman rahimakumullah, sehari semalam kalau kita presentasikan berapa persen yang ingat atau sadar kepada Allah dan berapa persen yang kita pakai untuk nuruti nafsu kita masing-masing, berapa persen kita tidur ngorok terus-terusan. Dalam 3 jam terakhir tadi misalnya, berapa menit kita ingat kepada Allah, berapa detik kita sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu senantiasa kita koreksi. Sebab kalau kita tidak ada koreksi, ibarat orang yang berdagang, keluar masuknya uang tidak dibukukan, tidak dicatat dalam administrasi yang tertib. Tahu-tahu ngalamin kerugian yang besar yang nantinya akan mengejutkan. Tahu-tahu bangkrut. Ini sesuai dengan firman Allah, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idin 'anil na'im. Bermegah-megahan mengumpulkan harta benda, kasratul mal terus-terusan sampai kita lalai akan adanya hari akhir, lalai akan adanya siksaan, sampai nanti baru ainal yaqin, dengan mata kepalanya sendiri melihat itu neraka jahim. Kita para hadirin hadirat, kita para pemirsa, para pendengar yang budiman rahimakumullah,
Ya, kalau bangkrutnya barang dagangan atau lenyapnya uang sekalipun cukup berat, tapi mungkin masih ada jalan keluar para hadirin hadirat. Tapi kalau bangkrutnya kesadaran dan keimanan billah kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai ajal pun belum bisa diperbaiki, hancur dan bangkrut di akhirat tidak dapat digambarkan pedihnya hadirin hadirat, tidak dapat ditempuh lagi. Para pemirsa yang budiman, para pendengar rahimakumullah. Maka mari kita tingkatkan kesadaran kita ini. Sekalipun soal kecil atau besar, kita perlu koreksi keadaan diri kita masing-masing. Apakah sudah memanfaatkan waktu kita untuk thawab, pahala, atau kita biarkan untuk iqab, untuk siksaan karena menunda-nunda waktu. Padahal sudah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Uzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum." Kalau nggak bisa berdiri ya dengan duduk. Kalau nggak bisa duduk ya dengan berbaring. Nggak usah nanti-nanti. Kalau bisa berdiri dan sebagainya, kalau bisa yang lahir ya batin. Tapi kalau terpaksa ya batinnya saja. Kalau batinnya tidak bisa ya lahirnya saja, daripada sama sekali nggak bisa melakukan ubudiyah ibadah. Maka kita memohon kepada Allah semoga sesuai dengan malam ke-25 ini. Dalam kitab Turatun Nasihin dijelaskan wa fil lailatil khamisah wal 20 yarfa'ullahu ta'ala anhu adzabal qabr. Fadilah keutamaan sholat tarawih pada malam ke-25, Allah SWT akan menghilangkan siksa kubur untuknya. Pencapaian itu tidak lebih diiringi dengan mujahadah, dengan kesadaran fafirru ilallahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu itu kita jadikan kendaraan, kita jadikan wasilah. Seperti yang kita maklumi, segala sesuatu baik moral maupun material secara langsung maupun tidak langsung, segalanya sama sekali tidak boleh disalahgunakan untuk beralasan lin nafsi bin nafsi. Mari kita gunakan kendaraan ini, segala fasilitas yang Allah berikan kepada kita semuanya untuk fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan segala sesuatu baik moral maupun material, soal maksiat sekalipun, berlarut-larut sekalipun, harus kita jadikan batu loncatan untuk fafirru ilallahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Mari kita jadikan alat yang ampuh untuk fafirru ilallahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kita jadikan kendaraan yang secepat kilat untuk fafirru ilallahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Mari hadirin hadirat, mukhalafatul nafsi, kita mujahadatun nafsi. Lahirnya kita menuju tempat istirahat, ke tempat masing-masing. Tapi batiniah kita harus senantiasa menuju ke medan pertempuran, jihadun nafsi. Batiniah kita harus membebaskan diri dari nafsu yang sangat berat, membebaskan diri, membebaskan keluarga kita, membebaskan umat dan masyarakat dari imperialis nafsu yang sangat ganas itu. Para pemirsa, para pendengar yang budiman rahimakumullah. Mari kita bersama-sama merasakan betul-betul mujahadah kita. Kita tingkatkan betul-betul mujahadah kita. Terlebih lagi kita akan menyongsong musyawarah kubra dan kita akan kembali kepada Syawal. Kita lakukan mujahadah maqam. Semoga dengan kendaraan atau fasilitas yang telah diberikan Mbah Yai radhiyallahu an kepada kita,
bisa menyemangati kita untuk berjuang. Fafirru ilallahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari saling mengucapkan selamat berjuang. Fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Lahir kita kembali kepada tempat ataupun rumah kita masing-masing, tapi batiniah kita fafirru ilallahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asyafa'ah wa tarbiyah. Wa min ghawthi hadzal zaman radhiyallahu an nadrah wal barakah wal hurmah wal afwa minkum. Wassalamu alaikum wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.